Selamat pagi. Kami dari kelompok 3, kelas 1C Pendidikan Matematika akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu tentang kuantifikasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Kelompok kami yaitu Nikomang Sepiani. Yang kedua adalah saya sendiri, Iwayan Arya Pramana. Yang ketiga adalah Made Dita Pramudia. Yang keempat adalah Desa Made Widya Chandra. Pokok pembahasan yang kami bahas adalah yang pertama ada kuantor, yang kedua ada urutan-urutan kuantor, yang ketiga ada hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial, yang keempat adalah kuantor-kuantor lain, dan yang terakhir adalah simbolisme logika. Kuantor. Untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif dapat menggunakan kuantor. Kuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Terdapat suatu sifat yang mengikuti kuantor, biasa dinotasikan dengan huruf kapital dalam alfabet. Untuk kuantor universal memiliki notasi seperti pada slide. Notasi tersebut dibaca semua X memiliki sifat P. Untuk kuantor eksistensial, notasinya seperti pada gambar. Untuk notasi dari kuantor eksistensial, dibaca dengan beberapa Y memiliki sifat Ki. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai urutan kuantor-kuantor. Kalimat ada suatu X dan suatu Y, sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y yang dapat dituliskan seperti pada slide. Dan kalimat tersebut memiliki persamaan dengan kalimat ada suatu Y dan suatu X sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y. Sehingga kedua kalimat tersebut dapat disebut ekuivalen karena memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan kedua kalimat tersebut dapat dituliskan seperti yang terlihat pada slide. Untuk menyatakan sebuah rumus, dapat digunakan predikat variabel atau variabel predikat, seperti huruf kecil G dan seterusnya. Sehingga rumusnya dapat dituliskan seperti yang terlihat pada slide. Rumus-rumus tersebut dinyatakan jika kuantor-kuantor tersebut sejenis, maka tempatnya bisa ditukar. Namun, hal tersebut akan memiliki makna yang berbeda antara kalimat untuk setiap X dapat ditemukan suatu Y dan seterusnya dengan kalimat ada suatu Y sedemikian sehingga untuk semua X berlakulah dan seterusnya. Yang dimana jika rumus tersebut ditulis menggunakan predikat variabel, maka rumus tersebut dapat ditulis seperti di slide. Dan rumus tersebut berlaku umum. Saya akan menjelaskan hubungan kuantor eksistensial dan kuantor universal. Tapi sebelum itu, kuantor terdiri dari dua bentuk, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal memiliki kata-kata yang mengandung makna umum dan menyeluruh, sedangkan kuantor eksistensial memiliki kata-kata yang mengandung makna khusus sebagian. Kuantor universal bisa dilihat dari kata universal, artinya umum dan menyeluruh. Itu dilambangkan dengan huruf A terbalik, bisa dibaca semua, setiap, dan seluruh. Kuantor eksistensial dilambangkan bentuk notasi seperti huruf E terbalik, bisa dibaca ada, sebagian, terdapat. Untuk kuantor universal pertama, itu bisa dibaca untuk semua X memenuhi PX dan untuk semua X dalam anggota himpunan S memenuhi PX. Dan bentuk kuantor eksistensial ada beberapa X yang ada dalam kalimat PX, ada beberapa X dalam anggota himpunan S yang ada dalam kalimat PX. Hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial menentukan ingkaran semua anggota yang mempunyai sifat G dari suatu semesta adalah sama dengan menyatakan bahwa ada anggota sekurang-kurangnya satu
yang tidak mempunyai sifat G. Sehingga dapat implikasi sebagai berikut. Jika dan hanya jika negasi untuk semua X memiliki X, maka beberapa X memiliki negasi Gx, demikian juga ingkaran dari negasi untuk beberapa X memiliki Gx sama dengan semua X memenuhi negasi Gx. Dengan demikian, mendapatkan rumus jika dan hanya jika negasi untuk beberapa X memenuhi Gx max, maka semua X murni Gx. Kuantor-kuantor lain. Di dalam matematika masih digunakan kuantor-kuantor lainnya. Namun, untuk kuantor-kuantor itu biasanya tidak diadakan simbol-simbol, karena semuanya dapat dinyatakan dengan kuantor-kuantor eksistensial dan universal. Contohnya, ada satu dan tidak lebih dari X yang mempunyai sifat P. Dapat diterjemahkan secara simbolis yaitu menjadi sebagai berikut. Artinya, ada suatu X sedemikian hingga X itu mempunyai sifat P, dan untuk semua Y dari semestanya. Apabila Y mempunyai sifat P juga, maka Y sama dengan X. Susunan kata seperti itu banyak terdapat dalam pembicaraan sehari-hari, sehingga diperlukan suatu kuantor khusus yang dengan simbol seperti berikut. Yang mana simbol tersebut dibaca terdapat satu dan hanya satu X yang mempunyai sifat P, atau terdapat dengan tunggal X yang mempunyai sifat P. Yang berikutnya adalah simbolisme logika. Sebagai contoh, mari kita mengambil sebagai semesta pembicaraan himpunan dari bilang-bilangan real. Kita akan mencari tahu simbol suatu kalimat. Contoh yang pertama adalah ada satu X yang positif yang punya sifat dari P. Kalimat ini menyatakan X adalah bilangan positif sekaligus memiliki sifat dari P. Notasinya ditulis seperti pada gambar. Contoh yang kedua adalah semua X yang mempunyai sifat positif dan memiliki sifat P. Terjemahannya seperti ini, namun itu adalah terjemahan yang salah. Simbol dari kalimat di atas menyatakan bahwa semua bilangan real adalah positif dan mempunyai sifat P. Ini hal yang salah. Sebenarnya kalimat yang kedua itu dapat dinyatakan untuk setiap X berlakulah apabila X positif, maka X itu mempunyai sifat dari P. Jadi terjemahan yang benar adalah seperti pada gambar. Terima kasih.